ada Pak Haji Matromli, kemudian ada Ibu Intan Nurul Hikmah, ada juga Pak Maisal Rasid, ada juga Pak Komarudin, Asda 1 Pemprov Banten, kemudian ada juga kader Gerindra Pak Dahlan Hasim, terus ada Pak Didik, mantan birokrat di Tangsel ya. Cuma memang intuisi saya sebagai seorang politisi, saya malah baru melihat satu orang ya. Malah satu? Iya, baru satu orang nih calon yang betul-betul siap jadi bupati. Siapa itu, Cak? Matromli. Di podcast Satelit News bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Denny Maksudi. Saat ini kita kedatangan tamu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Nawa atau biasa dikenal dengan Cak Nawa. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Fahmi. Beliau sudah datang. Siap. Jadi beliau ini politisi senior. Jadi kiprahnya di Partai Demokrat tuh mungkin sejak awal ya, Cak? Iya, sejak partai berdiri. Bahkan beliau saya baca itu pernah mendapat penugasan khusus dari orang tua agar membantu Pak SBY mencalonkan diri sebagai presiden waktu itu, Cak. Betul, Cak? Iya. Ceritanya gimana tuh, Cak? Jadi gini. Ya mungkin dapat bisikan langit ya. Bisikan langit. Nih harus ikut mensukseskan Pak SBY di Pilpres 2004 ya. Sehingga Ibu memang sampaikan kepada saya dan juga kepada anak-anaknya yang lain untuk membantu proses pemenangan Pak SBY. Meskipun sebenarnya saya sudah lama tidak aktif di dunia politik atau di dunia aktivis. Setelah selesai kuliah ya, karena memang waktu itu dilarang, jangan ngurusin politik ya, terus ngurusin publik secara luas, sudah belajar yang lain aja, siapkan hidup, banyakin ngaji gitu. Tapi kemudian 2004 itu berubah, jadi suruh bantuin, dan setelah bantuin ya sudah selesai. Jadi seperti itu, Mas. Jadi itu Ibu ya? Ibu. Iya. Tapi memang satu kampung dengan Pak SBY. Bukan langit aja lah. Oh, Dari situ mulai terjun ke politik, nyalon ke setelah itu memang saya kebetulan diberi tugas menjadi ketua tim pemenangan Pak SBY Yusuf Kala Kabupaten Tangerang. Jadi setelah selesai pemilu, kita ada ketua DPC pada saat itu, almarhum Bapak Haji Hari Sudiono, yang kemudian ngajak saya untuk ikut membantu kegiatan-kegiatan struktural di Partai Demokrat. Nah, sejak itulah mulai terlibat secara agak masif, terlebih ketika ada musyawarah cabang. Dan pada saat itu saya bantu terdukung Pak Haji Ahmad Subadri. Oh iya, Pak Subadri. Iya. Ketua DPC Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu jadi pengurus sampai dengan saat ini. Saat ini ketua ya, Cak? Ketua. Ini kita sekarang masuk musim pilkada, Cak. Pilkada serentak. Ya. Demokrat juga kemarin membuka penjaringan ya, Cak. Prosesnya kayak apa itu, Cak? Jadi Demokrat saat ini memang lagi proses penjaringan. Dalam penjaringan itu yang pertama ada proses pendaftaran, pengambilan dan penyerahan formulir. Ada 10 orang yang mengambil, dan yang mengembalikan ada 9. Berarti ada 9. Setelah itu
tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi, dan tahap berikutnya adalah uji kompetensi yang kita akan lakukan di minggu-minggu ini. Setelah itu kita serahkan kepada DPP Partai Demokrat untuk memfinalisasi, memfinalisasi siapa di antara para kandidat 9 orang itu yang nanti akan mendapatkan surat tugas dulu. Jadi surat tugas dari Partai Demokrat untuk mencari pasangan dan mencari perahu, karena Demokrat kan cuma 6 kursi. Berarti kalau untuk mendapatkan perahu kan minimal 11 ya. Jadi untuk dapatkan perahu syarat pencalonan dan juga pasangan wakilnya. Itu siapa aja yang 9 orang itu? 9 orang itu ada Pak Haji Matromli, kemudian ada Ibu Intan Nurul Hikmah, ada juga Pak Maisal Rasid, ada juga Pak Komarudin, Asda 1 Pemprov Banten, kemudian ada juga kader Gerindra Pak Dahlan Hasim, terus ada Pak Didik, mantan birokrat di Tangsel ya. Oh iya. Terus, ya, kemudian ada juga caleg terpilih DPRD Provinsi Banten Pak Pinan. Jadi ada 9 orang. Banyak itu. Banyak. Bahkan Kan berarti kader dari Demokratnya ada? Ada yang mendaftar. Jadi kalau di Demokrat itu kan begini. Di Demokrat itu DPP itu ada kader-kader tertentu yang memang diberi tugas untuk mempersiapkan diri maju menjadi calon kepala daerah. Nah, di Banten ini yang dapat tugas 2 orang. Satu Bu Haja Iti Oktavia Jayabaya, yang satu lagi Mas Rizky yang dari Pandeglang, itu yang dapat surat tugas. Nah, selain itu ya ngikutin proses yang sama dengan yang lain. Jadi Walaupun kader ya. Ya kader walaupun kader. Jadi dari 9 nama yang disebut Canawa itu tadi juga ada Ibu Intan, ada Pak Maisal Rasid, ada Pak Romli. Jadi kader Golkar itu ada 2 yang daftar ya, Pak Romli sama Ibu Intan ya. Ada Bu Intan sama Pak Haji Matromli. Iya. Menarik ya. Menarik, saya sangat menarik ya. Apa namanya kan yang kita tahu kan informasinya dari Golkar itu mandatnya walaupun belum rekomendasi ya, saya nggak ngerti apakah beda antara surat mandat dengan rekomendasi, tapi kan mandatnya itu hanya ke Pak Matromli ya. Tapi kemudian ada calon kader Golkar juga yang berupaya ikut juga dalam konsultasi, kan jadi menarik itu. Saya itu kalau mandat pencalonan itu biasanya sudah berupa pasangan. Jadi kalau sebelum itu biasanya namanya surat tugas. Di Demokrat ada. Jadi namanya surat tugas. Jadi surat tugas itu nanti akan diberikan kepada salah satu orang atau mungkin salah 2 orang gitu kan ya. Yang dianggap memang punya challenge untuk bisa maju dan memenangkan kontestasi ya. Jadi kalau kayak di Golkar itu kan yang saya baca di berbagai macam media, ada 3 orang yang mendapatkan tugas kan gitu kan. Ya, selain Pak Matromli, ada Bu Intan dan juga ada seorang ASN kan, Maisal Rasid kan. Menarik sebenarnya kalau itu mau diamatin. Tapi saya kan tidak dalam kapasitas sebagai pengamat ya yang terjadi di partai. Sebagai ketua Demokrat. Kalau di Demokrat sendiri kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada tahapan-tahapan dalam penjaringan. Ada nggak penyesuaian atau ada nggak syarat yang dari 9 calon tuh screeningnya syarat yang sesuai dengan katakanlah
nilai-nilai Demokrat atau apa gitu? Pastilah. Jadi tentunya yang maju melalui Partai Demokrat dia harus bisa mewujudkan harapan publik yang dititipkan kepada Partai Demokrat. Sering saya sampaikan visi misi atau visi calon misalkan salah satunya ini harapan masyarakat Kabupaten Tangerang kan ada pemekaran wilayah, Tangerang Utara misalkan ya dan Tangerang Tengah ya, ini harus menjadi salah satu prioritas perjuangan nanti ketika yang bersangkutan jadi. Yang kedua misalkan terkait dengan peningkatan infrastruktur ya, jalan dan bangunan terutama di wilayah-wilayah perkampungan ya. Ini kan juga bagian daripada yang kita titipkan. Juga bagaimana caranya misalkan membangun masyarakat Tangerang mengembangkan potensi yang selama ini sudah ada dalam rangka untuk merawat tradisi menjaga NKRI. Ini juga hal-hal yang memang kita titipkan selain peningkatan layanan dasar ya yang umum dan lain sebagainya. Kesehatan dan pendidikan gitu ya. Iya. Jadi kalau calon bupati yang mendaftar di Penjaringan itu kira-kira tidak siap mengemban itu, udah secara otomatis tereliminasi dia ya. Pasti, itu kan uji kompetensi itu kan termasuk salah satu bagian daripada screening itu. Oh iya. Kalau gambaran umum peta persaingannya di Kabupaten Tangerang seperti apa? Karena yang muncul sekarang itu kan ada dua yang sering kita lihat lah, yang bersaing itu ada dua. Nah, menurut Cak Nawa sebagai politisi masih cair banget ya, masih cair, masih kita belum tahu. Cuma memang intuisi saya sebagai seorang politisi, saya malah baru melihat satu orang ya. Malah satu? Iya, baru satu orang nih calon yang betul-betul siap jadi bupati. Siapa tuh Cak? Mat Romli. Ya. Tapi itu dalam artian dia punya perahu. Dia punya perahu dan dia punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk mendapatkan perahu yang lain juga, ya kan? Tapi kan spanduknya Pak Sekda itu baru di Maisal itu udah banyak juga tuh Cak. Ada yang setiap tahun ketika mau pilkada pasang gambar, tapi kagak pernah maju juga ada. Kita kan nggak tahu kan ya, namanya gambar kan kita nggak ini. Karena kan begini Mas, salah satu syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terus yang kedua bisa juga melalui jalur independen, tapi kayaknya jalur independen kayaknya kan sudah selesai nih ya, untuk tahapannya belum selesai, tapi kayaknya kalau mau ikut itu kayaknya kan sudah nggak cukup itu waktunya ya. Nah, saya ini kan kebetulan ketua Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang yang intens juga berkomunikasi dengan kawan-kawan ketua-ketua partai di Kabupaten Tangerang ya yang ada kursinya. Ya, dan hampir semua kawan-kawan itu bilang belum ada. Jadi belum ada. Yang ada itu baru bangunan komunikasi saja. Ya, bangunan komunikasi ada yang sudah mulai ngerucut ya. Ada juga yang belum, tapi lebih masih banyak yang ngambang. Jadi masih satu ya? Masih satu. Kalau menurut saya masih satu. Terus kemungkinannya kotak kosong lagi. Ya bisa jadi. Bisa jadi kalau. Tapi kan terakhir tuh informasi ada ketua DPRD tuh. Khalid. Katanya iya Pak Khalid juga bersedia maju juga. Ya, banyak yang bersedia maju. Cuma masalahnya kendaraannya ada atau tidak. Betul loh ya. Betul. Ya. Ada ini yang sudah nyiapin ya, pengantin mau datang nih, udah disiapin kan tendanya ya, panggungnya dan lain sebagainya. Tetapi pengantinnya nggak jadi datang karena kendaraannya kagak ada, kan repot juga Mas ya. jalan kaki dia kalau nggak ada kendaraan Cak. Nyampe tempat pestanya udah bubar Cak. Tempat pestanya udah bubar. Iya.
publik ini kan memang lagi euforia terkait dengan kegiatan-kegiatan semacam ini kan. Jadi memang mudah terperdaya dengan informasi-informasi seperti itu. Banyak Mas. Termasuk saya ini kan juga dianggap katanya mau nyalon bupati kan ya. Ramai juga itu di media. Saya sempat bercanda kan sama istri saya. Nah itu orang-orang kayaknya lebih kenal saya, lebih tahu saya dibandingkan saya sendiri. Biasa Mas. Jadi dan itu publik percaya. Konstituen saya banyak yang percaya. Ketika mereka mengkonfirmasi soal itu, saya selalu jawab mohon doanya. Ya kan? Jadi saya nggak jawab tidak atau jawab iya, tapi saya jawab mohon doanya. Nah, sekarang kita di podcast kita tanya nih. Jadi maju Cak Nawa apa mohon doanya juga? Mohon doanya. Doanya aja. Ya, karena politik dinamis juga. Dinamis. Kan kita prosesnya juga masih ada sampai pendaftaran. Iya. Tapi alangkah baik juga kalau dipikirkan juga oleh Cak Nawa aspirasi-aspirasi itu agar tidak betul-betul lawan kota kosong. Kalau lawan kota kosong kan ya bisa juga diartikan bahwa stok pemimpinnya nggak ada, walaupun sesungguhnya ada gitu kan, gitu. Sebenarnya calon-calon yang muncul itu bagus-bagus ya. Salah satu contoh misalkan yang berasal dari birokrat, Pak Faisal Rashid, Pak Komarudin, mantan sekda dulu Pak Iskandar Mirzad, ya. Itu orang-orang yang punya kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ya. Cuma gerakan mereka ini, terutama dalam mendekat kepada partai politik, ya, ini menurut saya masih kurang kurang taktis dan lebih banyak berputar-putar dulu, seputar-putar gitu kan, belum sampai ya, karena itu kan persoalan. Sebenarnya diuntungkan kalau para mantan birokrat atau birokrat yang sudah ini kan punya pengalaman cukup luar biasa kan selama ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir mereka targetnya bukan T1, targetnya diajak dipinang menjadi T2. Nah itu pikiran saya jadinya seperti itu kan. Kalau dilihat dari kapabilitas gitu, jadi bisa kan. Bagus ya. Kapasitas kapabilitasnya it's okay itu kalau kata si Fajar ya. It's okay ya. Cuma ya sayang juga kalau hanya ya kan gitu, jadinya sayang juga kalau kemudian hanya mencari kursi T2. Ya, kan persoalannya operasional cost ya. Operasional costnya ini kan juga tidak murah. Untuk meyakinkan publik, apalagi orang masih trauma dengan pileg kemarin ya, pileg pilpres kemarin, ada uang ada suara ya, sehingga kan kadang-kadang kan berpikirnya kan luar biasa kan ya. Meskipun sebenarnya proses money politik di pilkada dengan di pileg itu berbeda. Kalau di pileg itu agak susah ditangkap karena pelakunya banyak. Tapi kalau di pilkada itu sedikit, pasti akan ketangkep. Susah untuk melakukan money politik di di pilkada karena pertarungannya tidak luas. Ya, pertarungannya itu sempit. Head to head atau kalau enggak ya 3 kandidat. Sama juga melakukan mobilisasi ASN ya, itu susah. Dalam proses pilkada saat ini itu susah. Mana ada sih ASN yang mau masuk penjara, dipecat dari kedinasannya, ya. Ya walaupun sebenarnya juga itu sudah rahasia umum juga Cak sebetulnya, dan sudah lama kan jurus-jurus itu tuh menggunakan ASN sebagai alat politik itu kan sebenarnya udah lama juga. Sekarang nggak susah. Kalau sekarang mereka lakukan kan karena memang belum ada piranti peraturannya. Oke-oke saja. Coba nanti kalau sudah
mulai pirantinya sudah ada, tahapannya ada. Ya, karena saya yakin semua kandidat, semua calon ya itu punya strategi ya, bagaimana cara melemahkan dan mematikan gerakan lawan. Iya. Ya empuk bener kalau ada yang memanfaatkan ASN sebagai alat politik kan jadi empuk, sasaran empuk itu untuk sasaran empuk. Dan lawan ya. Selain itu kan juga mengakibatkan diskualifikasi di MK nanti. Money politik, mobilisasi ASN itu kan termasuk pelanggaran pemilu atau pilkada yang terstruktur dan masif. Dan itu bisa mengakibatkan apa tadi? Diskualifikasi. Jadi sebenarnya kalau lawan-lawan kita menggunakan itu, kita nggak usah kampanye, kita cuma punya tim ya khusus untuk nyari-nyari itu. Kita kawanin teman-teman media gitu kan ya, suruh masuk itu semua selesai itu udah. Meskipun suara kita paling kecil gitu kan ya, tapi nanti kita yang dilantik karena ini diskualifikasi sebenarnya kan ya. Iya benar. Jadi itu strategi paling murah kalau paling murah sebenarnya. Apa namanya, ya kalau di kabupaten kan sejauh ini sempat ada rame-rame juga itu di pemberitaan soal KSN itu, komisi anti aparatur sipil itu. Itu ya kita nggak ngerti juga sih, karena KSN juga nggak mempublikasikan secara jernih itu terhadap laporan terhadap Pak Sekda misalnya yang diduga itu kan ini juga itu Cak. Jadi perlu sebenarnya informasinya mesti clear itu, karena kemarin di sini ya, kalau terkait dengan birokrat yang ingin maju jadi calon kepala daerah, itu kan nggak ada larangan, diperbolehkan selama tidak menggunakan fasilitas negara. Misalkan contoh pengambilan formulir ya, Pak Komarudin, Pak Faisal Rashid ya yang masih aktif ya, itu kan diwakili oleh orang yang bukan ASN. Terus kemudian pengembaliannya juga sama ya, diwakili. Saya pikir kan nggak ganggu kerja mereka. Dan dalam aturan itu memang mereka harus mundur, tetapi ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, itu kan normatifnya seperti itu. Mungkin yang disorotin oleh KSN itu berkaitan dengan hal-hal yang bukan normatif ya. Jadi ada yang disebut dengan kampanye terselubung dalam kegiatan-kegiatan program-program APBD Kabupaten Tangerang ya, mungkin itu yang disorotin. Tetapi kan kalau itu yang disorotin kan kudu jelas juga, dan itu pelanggarannya itu kan tidak pelanggaran pemilu tetapi disiplin kepegawaian KSN. Ya silakan, itu internal mereka kan, kita tidak akan masuk di wilayah tersebut ya kan, saya tidak akan masuk di wilayah tersebut karena memang belum kita mulai Mas. Nanti kalau sudah kita mulai, piranti aturannya sudah jelas, ya baru kita akan protes kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran dengan memobilisasi ASN misalkan, atau memobilisasi atau menggunakan dana-dana negara APBD dalam rangka untuk kegiatan politik praktis. Nah itu baru. Tetapi selama ini mah kalau menurut saya biasa-biasa saja. Saya juga dengar ada demo ya, karena HP itu kan sekarang bisa melihat di mana-mana kan. Saya cuma senyum-senyum. Ya. Jadi kalau menurut saya demo semacam itu ketika pemberitaannya masif ya, ini bisa jadi ada dua. Yang pertama yang melakukan dirinya sendiri atau mungkin lawannya kan gitu kan ya. Loh, saya kan orang politik Mas. Seorang politik selalu melihat dua sisi. Saya tidak akan melihat cuma satu sisi. Ada orang ingin popularitasnya naik kan. Betul. Maka dia mendemo dirinya sendiri biar popularitasnya naik. Iya. Itu kan ada contoh itu, ada contoh. Saya pernah baca buku sufi ya. Jadi ada seseorang itu
yang ketika hidup di dunia itu ya nggak terlalu soleh-soleh amat lah. Ketika dia sakit, sahabatnya datang, sahabatnya dibilangin, lemari itu dibuka, ada duit diambil, duit ini kamu pegang, nanti kalau saya mati ya, tolong kamu bayar orang-orang dengan duit ini, suruh bilang bahwa saya ini orang yang baik gitu kan. Saya ini orang yang baik. Nah, akhirnya kan dilakukan. Nah, kemudian kan tradisinya kita kalau ada orang meninggal sekarang, setelah mayat itu disolatin, ada istilahnya, ini mayat baik ya gitu kan ya. Ini orang baik ya kan itu kan. Adil mayyitil khair kan gitu kan ya. Nah, itu kan dari kayak begitu. Dan menurut saya kan nggak ada persoalan, Pak. Jadi seseorang itu baik kadang-kadang dimunculkan oleh orang tersebut atas tujuan tersebut. Dan sekarang itu politik sah ya, sah. Biasa disebut dengan branding kan ya, personal branding. Udah demo supaya kelihatan ditolimi misalkan, kan bisa aja. Kan bisa juga orang lain yang melakukan kan begitu kan ya, yang lakukan orang lain. Kayak pelayan victim gitu ya. Kayak pelayan victim gitu. Jadi kayak misalkan spanduk dirusak, padahal dia rusak. Misalnya gitu. Kalau kayak begitu itu kan banyak sekarang cara-cara yang dilakukan orang ya dalam mengungkapkan opini. Nah, kalau menurut saya sih nggak terlalu bermanfaat yang kayak begitu. Nggak pada tataran terkenal melalui visi misi misalnya. Harusnya itu. Ya. Dan harusnya partai-partai politik itu sekarang lebih banyak sering bertemu, berkomunikasi untuk menemukan berbagai macam persoalan dasar yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian didiskusikan secara bersama-sama bagaimana cara mengatasinya. Baru kemudian siapa saja nanti yang akan jadi, itu salah satu yang ditawarkan oleh kita untuk diselesaikan. Kalau pilkada disemangatin seperti itu oleh elit politik, spiritnya seperti itu, saya yakin hasilnya itu akan lebih bermanfaat ya buat publik, buat Kabupaten Tangerang ke depan. Tapi yang sampai sekarang ini orang masih belum ke arah situ ya. Belum. Masih ya begitulah. Kembali ke Demokrat ini. Jadi ke depan ini apakah nanti melanjutkan koalisi Indonesia Maju itu, karena di gubernur ini Ibu Airin kan sangat masif untuk menggalang kekuatan atau mencari koalisi yang dari KM koalisi Indonesia Maju itu. Juga menjadi sebuah persoalan tersendiri, Mas. Jadi kan gini. Rekomendasi pasangan calon itu yang mengeluarkan kan partai politik. Dan partai politik yang mengeluarkan ini kan semuanya Dewan Pimpinan Pusat. Bisa jadi koalisi di Pilpres kemarin akan mengerucut kepada koalisi di pilkada, karena pilkadanya kan berjenjang ini kan ya, kan berjenjang. Gubernur dan kepala daerah, kabupaten kota ini kan bareng nanti berjenjang. Nah, sampai saat ini kami misalkan di tingkat provinsi ya sudah komunikasi dengan Golkar sudah, dengan Gerindra sudah ya, dengan PAN juga sudah ya, kita sudah lakukan 3 partai koalisi yang memang punya kursi ya di sini. PSI harusnya diajak juga, di provinsi kan juga punya kursi tapi belum tuh. Nah, nanti ngerucutnya seperti apa kita nggak tahu. Sama juga hasil penjaringan ini nanti kan kita berikan semuanya langsung kepada DPP, ya kan? Dengan skor yang kita buat dan lain sebagainya. Pastilah DPP nanti dalam memberikan rekomendasi pasangan itu pasti juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang tadi. Makanya agak rumit ya, karena kalau enggak nanti kan repot. Misalkan saya sama Golkar misalkan di kabupaten ya, provinsinya sama PDI yang beda kan pusing kita kan ya. Nggak pusing kita. Ini pasti nanti itu bisa jadi ya selaras. Bisa jadi misalkan nih Banten kan ada 9 pilkada ya, ada 4 partai koalisi yang punya suara cukup lah ya, dan
Golkar, diikutin Gerindra, Demokrat ya, lalu kemudian PAN ya kursinya. Bisa aja, misalkan PAN dapat 1 ya di Kota Serang misalkan ya, terus kemudian Golkarnya dapat di provinsi sama mana gitu kan, Gerindranya juga sama gitu kan, Demokratnya juga sama. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Tapi kemungkinan itu bisa ya? Sangat bisa. Kalau sipil tetap. Tapi kalau acak-acakan gimana, Cak? Kalau acak-acakan tidak nasib. Nggak ikut pola pilpres berarti tinggal terima nasib ya, Cak? Terima nasib lah. Kalau seandainya harus begitu ya, mau apa lagi kan Mas ya? Ya lihat perkembangannya ya kan. Kalau perkembangannya acak-acakan ya berarti ya udah gitu ya, Cak. Kan bingung ya. Jadi kader dan relawan misalkan di tingkat kabupaten ada yang kesini, ada yang kesini, kerjanya jadi begitu, nggak mau ke satu, harus dua. Ya, tapi memang untuk meminimalkan sumber daya dalam berjuang memang enaknya pola pilpres gitu, Caya. Itu memudahkan kan? Ya memang kita mah kan Korea itu loh kan. Ada banget macul itu. Ya, meskipun semua hal itu Mas ada sisi positif, ada juga sisi kurang positif. Jadi misalkan kalau koalisi itu mengerucut sama, ya belum tentulah semua orang puas, ya, semua partai politik puas. Tapi kalau tidak sama juga. Jadi nanti biarin aja. Biar mengalir, energi saya gunakan untuk mikirin yang lain daripada mikirin yang model kayak begitu kan. Mau motret di Kabupaten Tangerang ini calon yang serius berapa orang aja saya masih pusing kan gitu. Aduh. Dari nama-nama yang ada tadi, misalnya dari yang daftar ke Demokrat ada 9 orang, itu kan nggak ada nama-nama istilahnya itu eksporan, jadi kayak seperti selebriti itu kan dari luar dia tiba-tiba kemungkinan masih ada nggak kemungkinan penjaringan bakal calon itu semua partai politik itu pasti buka di 3 tingkatan. Jadi tingkat kabupaten kalau itu memang untuk kabupaten kota ya, kemudian di DPD ada pintu juga, di DPP juga ada pintu, biasanya seperti itu. Dan nanti semua hal itu akan terklarifikasi ya secara keseluruhan pada saat sudah semuanya ada di meja Dewan Pimpinan Pusat. Nah nanti seperti apa kan gitu kan ya. Tetapi saya sih berharap dan meyakini kayaknya kalau Demokrat yang akan direkomendasikan tidak mungkin dari tempat lain, pasti di antara nama yang 9 orang tersebut. Ya. Ya kan kasus-kasus mah suka ada aja tuh, Cak ya. Ada aja yang namanya segala sesuatu kan. Cuma ya itu tadi, semuanya itu kan Demokrat kan tidak membuat surat pendaftaran wakil bupati. Oh enggak ya? Bukan bupati. Calon bupati. Setelah nanti diolahnya seperti apa itu terserah DPP Partai Demokrat kan gitu. Ya kan kalau ada beberapa partai ya bupati dan wakil bupati ya. Saya kita kebetulan tidak. Khusus bupati aja. Khusus hanya menerima T1. Hanya menerima, berkelas sudah. Berkelas sekali. Cak, sekarang kita lihat kan Canawa ini lama juga bermukim memang di Kabupaten Tangerang, di masyarakat ini saja. Yeah. Kabupaten Tangerang tuh ke depan bagaimana mestinya, Cak? Jadi sebenarnya kan yang saya lihat sejak saya jadi anggota DPRD di Kabupaten Tangerang itu banyak hal kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Tetapi memang ada beberapa persoalan yang sampai saat ini itu
menurut saya tidak ada kemajuan, bahkan lebih parah. Apa itu? Yaitu terkait dengan banjir. Banjir khususnya di wilayah-wilayah perumahan. Ya. Artinya ada persoalan di tata ruang, ada persoalan di proses perizinan. Itu yang nanti harus lebih banyak diselesaikan, karena kalau tidak kan luar biasa, Mas. Ya, kalau di pemukiman titiknya kan berarti korbannya banyak, manusianya banyak. Itu kan perizinannya gimana dulu ya, tata ruangnya gimana. Ya, jangan terus-terusan ngasih izin kan ya, tanpa melihat ini itu yang pertama. Yang kedua itu adalah terkait dengan masalah pemihakan terhadap aktivitas sosial seperti kayak guru ngaji, PKK ya. Ini yang menurut saya sekarang agak lebih politis. Jadi tidak murni melayanin ke publik gitu kan ya. Karena memang ya semuanya sekarang ikutnya kepala desa kan. Ketika APBD-nya sekarang pakai APBD kan, anggaran pendapatan belanja desa. Nah ini juga hal-hal yang menurut saya perlu lebih disinergikan ke depan, dan juga gonta-ganti perangkat desa ya setiap kali pilkada. Ini juga tidak begitu menguntungkan sebenarnya untuk sebuah kepemimpinan, karena kepemimpinan itu kan sebenarnya sustainable engine. Melanjutkan dan membuat perubahan. Kalau orang-orangnya semuanya di ini bikin baru lagi kan rumit ya. Rumit nanti. Terus juga persoalan-persoalan pertanahan ya di wilayah Kabupaten Tangerang ya. Ini juga harus menjadi salah satu sorotan, menjadi salah satu concern daripada kepala daerah ke depan. Kan banyak tanah yang belum selesai pembayarannya, tetapi penguasanya sudah diambil alih ya, dan sebagainya. Ini kan juga perlu. Itu aset ya, soal aset berarti. Bukan aset ya, aset masyarakat ya, aset masyarakat ya. Kalau aset pemerintah daerah mah sudah agak semakin bagus itu kan ya. Gak tahu nanti ke depan ada yang gugat atau enggak kan. Tapi sudah semakin bagus ya. Ya kalau dilihat tadi memang sejalan tuh dengan apa yang sering kita saksikan belakangan, misalnya yang pertama soal banjir, banjir. Memang sudah, kalau sangat masif pembangunan pemukiman atau pergudangan, sementara lahan-lahan untuk penyerapan air makin berkurang, itu bukan malah kita bisa menangani banjir, malah nambah titik banjir. Jadi dulu itu kita kan pernah menyisakan sebuah visi misi ya, perda terkait dengan RPJMD Kabupaten Tangerang 2000 berapa sampai berapa itu ketika saya masih menjabat. Salah satunya kita dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan banjir dan kekeringan di musim kemarau, kita membuat semacam gaya embung ya. Nah, tapi sampai sekarang juga nggak jelas, nggak pernah ada itu. Ya kan sia-sia. Bikin kajian mahal-mahal kalau kemudian tidak dilaksanakan, ya kan ya. Jadi kalau saya melihat persoalan utamanya adalah itu, terus angka pengangguran yang cukup, angka kemiskinan yang cukup ya, sehingga kita berharap anggaran di bidang ekonomi di pemerintah Kabupaten Tangerang ini juga harus ditingkatkan. Ini kan terkait dengan kebijakan anggaran. Misalkan ada program memfasilitasi wirausaha baru ya, anak-anak milenial atau apa ya, itu kan juga akan menyerap angka pengangguran. Terus kemudian bagaimana koperasi dan UMKM-nya
tingkatkan, terus kemudian bagaimana mencoba ya untuk membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan lebih banyak bekerja dengan masyarakat sekitar sehingga serapan tenaga kerjanya bisa masuk melalui pintu-pintu itu ya. Itu kan juga hal yang menurut saya perlu dilakukan dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran maupun juga angka kemiskinan yang Kabupaten Tangerang kan cukup lumayan, di samping stunting ya. Stuntingnya kan kita juga cukup lumayan juga ya. Ini menurut saya juga menjadi PR ke depan. Yang mesti diemban bupati berikutnya itu. Ya, harus mampu menjadi salah satu bahan itu, dan hal yang kayak begitu nanti salah satu yang akan kita tanyakan pada saat uji kompetensi ya. Bagaimana pandangan mereka, solusi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Siap. Terima kasih banyak Cak Nawan sudah berkenan berdiskusi kita di podcast Satelit News. Sekali lagi terima kasih Cak. Terima kasih kembali Mas Suami, Mas Dedi Maksudi ya, Mas Dedi dan Satelit News ya yang telah ngajak saya ngopi di sini. Jangan kapok ya Cak, jangan kapok Cak. Ya, mesti selama kopinya cocok. Iya, nanti yang kita sediain lah pokoknya kalau kopi. Siap. Makasih banyak Cak. Terima kasih Cak, makasih. Waalaikumsalam. Ini langsung.